Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita masuk ke pembelajaran matematika peminatan, masih berkaitan dengan fungsi logaritma. Nah, yang pekan lalu itu kita sudah membahas tentang pengertian logaritma, sifat-sifat logaritma, dan beberapa contoh. Kita akan melanjutkan ke contoh soal selanjutnya untuk lebih memahami tentang sifat-sifat logaritma. Tapi sebelum itu, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sebagai pengingat, Ibu akan mengingatkan kembali apa itu logaritma. Logaritma adalah kebalikan atau inverse dari eksponen atau pemangkatan. Jadi, apabila diketahui perpangkatannya A pangkat N sama dengan B, maka bentuk tersebut ditulis dalam bentuk logaritma menjadi A log B sama dengan N. Dengan A adalah bilangan pokok atau basis, B adalah numerusnya, dan N merupakan hasil logaritma atau nilai pangkatnya. Nah, ini sifat-sifat yang sudah Ibu berikan juga di pekan lalu. Hari ini kita akan membahas contoh soal ini, yaitu diketahui log 2 sama dengan 0,301, log 3 sama dengan 0,477, dan log 5 sama dengan 0,699. Yang ditanya adalah log 30, log 8, dan log 0,3. Ini jika kalian mencari di kalkulator, sebenarnya langsung ketemu ya jawabannya. Jadi log 2 itu kalau kalian tulis di kalkulator yang ilmiah, maka langsung keluar 0,301 sekian. Jadi angkanya itu ini hanya dibulatkan menjadi 3 angka di belakang koma. Kemudian log 3 itu 0,477 sekian. Seperti itu, dan log 5 juga demikian. Nah, jika kalian menulis di kalkulator log 30, maka dia juga akan diperoleh nilainya. Ini kalau yang tidak ada basisnya tidak ditulis seperti ini basis 10 ya. Sudah Ibu jelaskan di pekan kemarin. Baik, log 30 itu kan berarti lebih memudahkan kalian apabila kalian mengubahnya dalam bentuk perkalian ya. Jadi log 30 itu, sehingga ini kenapa Ibu tulis ini? Ibu kalau bisa kalkulator kenapa pakai cara seperti ini? Ini kan terlalu ribet ya. Nah, kalau seandainya kalian tidak memiliki kalkulator, contoh di dalam kelas ataupun di saat ulangan, maka kalian bisa menggunakan cara ini. Gitu ya. Nah, log 30 itu kan sama dengan log 6 kali 5. Nah, 6 itu kan tidak ada yang diketahui. Jadi, kita lihat 6 itu bisa dipecah juga menjadi 2 dikali 3. Berarti log 2 kali 3 kali 5. Nah, itu sudah ada semua yang diketahui. Maka, ini kan kalau sesuai dengan sifat 5, ya, sifat 5. Kalau sesuai dengan sifat 5, maka A log B kali C itu sama dengan A log B tambah A log C. Maka berarti itu A log 2 kali 3 dikali 5 itu bisa jadi sama dengan log 2 ditambah log 3 ditambah log 5. Nah, log 2 itu kan 0,301, log 3 itu 0,477, dan log 5 itu 0,699. Maka jika dijumlahkan ini hasilnya 1,477. Ya gitu ya. Kemudian untuk B log 8 itu sama dengan log 2 pangkat 3. 8 itu kan 2 pangkat 3. Nah, kalau ini menjadi 3 kali log 2, ini sama dengan sifat ke-9 ini. A log B pangkat C itu sama dengan C dikali A log B. Itu ya. Kemudian C-nya kan 3, berarti 3 dikali log 2. Nah, sama dengan 3 dikali log 2, di sini kan 0,301 nilainya, berarti 3 dikali 0,301 itu hasilnya 0,903. Kemudian untuk pertanyaan yang ke C, log 0,3 itu Ibu ubah bentuk pecahan bentuk desimal menjadi bentuk pecahan, berarti 0,3 menjadi log 3 per 10. Nah, ini kan bentuk ini sama dengan sifat ke-6 ya. Sifat ke-6.
Kemudian yang 10 ini kan dia tidak ada yang diketahui, maka dipecah lagi berarti 10 ini menjadi 2 dikali 5. Ini berarti jadi log 3 dibagi 2 kali 5, berarti itu sama saja dengan 3 dikurang 2 ditambah 5, gitu ya. Berarti log 3 tadi 0,477, kemudian log 2 itu 0,301, log 5 itu 0,699. Maka ini 0,477 dikurang, ini dijumlahkan hasilnya 1, maka hasilnya negatif 0,523. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Baik, next untuk contoh selanjutnya, ini diketahui 2 log 3 sama dengan M dan 3 log 5 sama dengan N. Nah, yang ditanya adalah 4 log 5, gini ya. Nah, berarti ini kan 4 log 5, ini kalau kita cari seperti biasa tidak ada, kemudian yang diketahui juga tidak ada. Kalau 4 diubah menjadi 2 pangkat 2 juga nantinya cuma jadi 2 log 5 dan 2 log 5 tidak ada, maka cara mencarinya adalah dengan menggunakan sifat 8. Ini ya. Nah, ini sifat 8, maka log 5 dibagi log 4. Kemudian, atau kita bisa langsung mencari ini basisnya dipakai berapa. Kalau sifat 8 itu seperti ini. Nih. A log B sama dengan C log B per C log A. Jadi C itu adalah sebuah bilangan di mana dia lebih dari 0 dan C tidak sama dengan 1. Bagaimana cara memilihnya? Maka, ini kan di soal nih ada, kita bisa lihat nih kalau soalnya itu di sini ada 2, basisnya ada 2, ada basis 3. Nah, kalau saya ambil basis 2, sedangkan 2 log 5 itu nggak ada. Jadi, saya ambil basis 3, maka 3 log 5 dibagi 3 log 4, gitu ya. Kemudian 3 log 5, nah ini 3 log 4 bisa diubah menjadi 3 log 2 pangkat 2. Nah, berarti 3 log 5 sama dengan 2 dikali 3 log 2, gini. Nah, ini bentuk yang 3 log 2 ini juga kan tidak ada diketahui. Maka kalian bisa menggunakan sifat ke-11 yang ini. Maka dia akan jadi ini, sifat ke-11. Nih, A log B sama dengan 1 per B log A. Gitu ya. Maka, dia akan menjadi 3 log 5 itu kan N. Kemudian 2 dikali 1 per 2 log 3. Nah, 2 log 3 ini ada M. Maka jadinya N dibagi 2 kali 1 per M. Berarti jadinya N per 2M. Kan 2 dikali 1, 2 per M. Nah, ini kan pecahan di bawah pecahan. Maka yang di bawah ini bagaimana caranya supaya penyebutnya jadi 1. Maka 2 per M ini dikalikan M. Karena di bagian penyebut dikali M, maka di atas juga dikali M. Maka ini kalau yang di bawah dikali M menghasilkan 2, yang di atas dikali M berarti NM atau MN. MN Ibu susun MN biar berurut alfabetnya ya. Nah, sampai situ ya, itu contoh soal yang Ibu berikan. Nanti jika ada kendala dengan sifat-sifat yang lain boleh kalian tanyakan dalam penerapannya. Kemudian tugas untuk kalian hari ini itu adalah tugas halaman 30, uji kompetensi 1, nomor 8, 9, dan 10. Nomor 8, 9, dan 11. 10 tidak usah, karena 10 model tipenya sama dengan nomor 11. Jadi yang Ibu ambil nomor 11. Jadi tugas halaman 30, uji kompetensi 1, nomor 8, 9, 11. Nah, ini ada quotes yang Ibu berikan kepada kalian. Ilmu yang sejati seperti barang berharga lainnya, tidak bisa diperoleh dengan mudah. Ia harus diusahakan, dipelajari, dipikirkan, dan lebih dari itu harus selalu disertai dengan doa. Jadi, sesuatu yang berharga itu tidak pernah diperoleh dengan mudah, dengan gampang gitu. Hal-hal yang kalian inginkan itu harus butuh usaha. Ya, tidak ada yang langsung simsalabim ada langsung yang kalian inginkan semua. Begitupun dengan keinginan-keinginan kalian yang belum bisa diberikan oleh orang tua kalian. Maka carilah cara atau usahalah dengan usaha kalian untuk mendapatkannya. Jangan hanya selalu
berharap dari orang tua kalian gitu. Karena kasihan juga kalian orang tua kalian sudah sibuk mencari uang, memenuhi kebutuhan pokok kalian, kemudian ditambah lagi dengan keinginan-keinginan kalian yang kadang-kadang hanya mengikuti keinginan yang ini ya, apa namanya? Tersier ya, maksudnya yang mewah begitu. Sementara kebutuhan primer kalian begitu banyak yang harus mereka penuhi. Kemudian ilmu itu harus dipelajari. Jadi harus dipelajari, tidak bisa kalian hanya mau untuk oh ya sudah kita cari saja di kita googling baru tinggal salin. Nah, itu tidak akan melekat ilmu itu. Kemudian difikirkan. Kemudian lebih dari itu harus disertai dengan doa. Doa itu penting ya, meminta kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang paling penting. Nah, kemudian ilmu itu ada dua macam, apa yang diserap dan apa yang didengar. Dan yang didengar tidak akan memberi manfaat jika tidak diserap. Jadi, jika kalian hanya mempelajari tanpa mempraktekkan, itu sebenarnya tidak akan melekat di dalam pikiran kalian. Itu hanya akan terbang begitu saja dan menguap gitu. Jadi pelajarilah ilmu itu dengan baik, dengar apa yang disampaikan karena ilmu itu bukan hanya yang kalian dapatkan di kelas, pelajaran-pelajaran umum seperti ini, tetapi ilmu itu tentang semua yang ada di kehidupan kalian. Kalian bisa dapatkan ilmu itu dari orang-orang di sekitar kalian, dari kehidupan kalian gitu. Jadi apa yang kalian dengar, kalian resapi. Ya. Semoga apapun cita-cita kalian akan bisa kalian gapai, apapun harapan kalian bisa kalian dapatkan, dan jadilah anak yang tahu berbudi kepada kedua orang tua, tahu berterima kasih, walaupun kalian tidak minta untuk dilahirkan dari rahim mereka, dari kehidupan mereka, tapi mereka berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi segala kewajiban mereka. Maka kalian juga harus memenuhi segala kewajiban kalian sebagai seorang anak kepada mereka, yaitu mematuhi mereka. Satu sebenarnya keinginan mereka yaitu membuat kalian kehidupan kalian lebih baik dari kehidupan mereka saat ini. Jadi jangan buat mereka kecewa, jangan buat mereka bersedih. Satu saja kalian lakukan kebaikan-kebaikan di rumah, pasti mereka akan merasa bahagia dengan apa yang kalian berikan. Mereka tidak mengharapkan sebenarnya seperti harta yang kalian tinggalkan itu harta yang akan kalian berikan suatu hari nanti ketika kalian kerja, itu tidak. Tetapi coba lakukan hari ini sesuatu yang hal-hal yang kecil. Kalau kalian seandainya berpikir, wah nanti saja kalau saya sudah bekerja, sudah punya uang, saya akan berikan uang kepada mereka. Sebenarnya apakah kalian yakin kalian bisa hidup sampai saat itu terjadi? Kan tidak tahu. Ataukah kalian yakin orang tua kalian masih hidup sampai saat itu terjadi? Itu kan belum pasti. Karena kita tidak pernah tahu kapan kematian kita akan datang. Jadi, kenapa harus menunda suatu kebaikan? Dan melepaskan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kalian. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, sekian. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.